Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi jami'il anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'illahi arifin, khususan ila hadrati Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa huruihi wa ahli silsilatihi syai'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى حضرة والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين كافة آمة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم هدية الفاتحة خصوصا جماعة مجلس تعليم هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية وشفائها والنور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah margo ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa
kita keliling ngaji, Masjid Nur Mudrika bergilir ke Musalla Al-Fatah, Masjid Muqimuddin juga Zikrul Muqarrabin, Masjid Nurul Iman tempatnya rongkot harapan, membawa misi dakwah insyaallah istiqomah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu, nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat, di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Monggo semuanya mengikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi shifa. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi summun walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qadim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil a'la al-waliyil maula alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adadani amillahi wa afdali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha an-nata'na wa ta'un wal qaruna ya man idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Mukhumuddin Perumahan Kosagara rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah pagi hari ini kita selalu menambah rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan syukur alhamdulillah. Pagi ini kita ditolong Allah bisa hadir di Masjid Mukhumuddin, bersama-sama kita penuhi panggilan perintah Allah, ibadah mahdhah salat subuh, dan sekaligus kita ikuti kegiatan rutin pengajian kuliah subuh sebagaimana yang sudah biasa. Bedanya hari ini tidak tepat hari Ahad karena yaitu ada sesuatu yang sekaligus mencari momentum. Hari ini adalah tanggal 1 Muharram tahun 1443 Hijriah, tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Kita ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga di tahun ini kita senantiasa dirahmati, diridhoi, dibarokahi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk umur kita dibarokahi Allah. Salah satu indikasi tanda dan cirinya umur dibarokahi Allah itu bukan cuma bertambah angka umurnya, tetapi ikut meningkat nilai ibadah dan kebaikan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yaitu orang yang umurnya bertambah dan kebaikan hidupnya juga ikut bertambah. Wa syarrun nas, dan sejelek-jeleknya manusia yang paling jelek. Ini yaitu ucapan atau hadis Rasulullah. Mantola umruhu wasa amaluhu. Dengan bertambahnya umur bertambah kurang baiknya, tambah tua tambah elek. Nauzubillah, ini yang pasti kita ini tambah tua. Semoga bertambahnya umur dibarengi Allah dengan keberkahannya, bertambah pula ibadah kita kepada Allah. Amin. Bertambah pula ilmu yang kita pelajari, ilmunya Allah ini, termasuk di dalam kitab Al-Quran. Bertambah yaitu rahmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya, termasuk rahmat titipan sehat. Amin Allahumma. Sehat walafiat zahiran wa batin. Mumpung saya ingat ya, tadi
yaitu ada 2 jamaah yang saya minta. Memang saya yang minta, Pak Mamang yang ngaji ini ada feedback. Saya juga ingin tahu bagaimana serapan perolehan yang diterima oleh jamaah ngaji kita hikam yang mulai pasal 1 sekarang ini, hari ini, pagi ini pasal 120. Insya Allah kurang lebih kita sudah pernah ketemu ngaji hikam 119 bahkan 120 kali pertemuan. Katanya Pak Bambang ini berapa SKS ini? Kalau kuliah kan ada SKS. Nah, saya tadi sudah merenung yaitu apa narasi atau ungkapan yang disampaikan oleh Al-Mukarram Akhina Billah Bapak Haji Khalil atau Yai Khalil. Saya panggil Yai karena sepuh Yai Khalil. Paling tidak enggak tahu ya, mungkin umurnya. Dan Bu Susi. Saya tadi mengajak panjenengan membaca satu zikir ya, namanya yaitu zikir Asma Basmalah. Nah niki bumbung kula ingat saya mau ngomong. Dalam istilah di era pandemi ini sekarang ini ya, wirid sing kula waca sampeyan iki namanya masker gaib. Masker gaib. Saya kok merenung tafakur di mana dari sekian orang yang tampil di TV, di medsos yang memberikan tanggapan, arahan, solusi tentang bagaimana cara kita bisa selamat dari pandemi yaitu COVID-19 ini. Wis berbagai macam model, ahli kesehatan dengan caranya sendiri dan yang lain. Tapi ada satu yang saya teringat, bahkan saya sebut 2 ya, sama-sama ulama. Satu ketua MUI Majelis Ulama Indonesia sekarang loh, yang sekarang Kiai Haji Miftahul Akhyar, asli arek Surabaya. Rumahnya di daerah Gedung Taruhan, ada pondok pesantren namanya Ihya'us Sunnah. Nah, beliau itu ngomongnya, kenapa? Coba renungkan teman-teman. Di saat kita ini menerima ujian, yang pasti ini bagi orang beriman adalah ujian. Ujian ini sudah berlangsung setahun lebih dan tidak hanya menimpa kepada yaitu warga bangsa Indonesia saja, termasuk seluruh. Kok yang dipikir, nah niki ucapan ulama niki, kula kok imut. Ulama itu kalau mengucapkan itu berhikmah, yu'til hikmata may yasa. Gak keceplos ngoten. Karena wilayahnya ulama ini sudah tafakuh fiddin, ngerti agama temenan, bukan ngerti-ngertian. Kenapa kok kita hanya sibuk yang namanya PPKM, namanya vaksin, semuanya ribut masalah. Sing katanya vaksinnya sudah habis, sing ada lagi berita satu jenis vaksin ini berlaku cuma 6 bulan. Enten ngoten. Kok mulek ndak urusan sing sifatnya zahir. Padahal uang kena dampak tentang masalah pandemi ini adalah urusan batin. Apa itu? Rasa ketakutan. Betul? Rasa kekhawatiran. Lalu kok Yai Miftah itu ngomong gini, kenapa kok tidak kita kembalikan kualitas kepasrahan kita kepada Allah? Makanya saya berkali-kali ngaji hikam di mana-mana. Beberapa hari lalu di Rewin, di Pondok Chandra, kemarin yaitu akad yang lalu di Wiguna dan sekarang di sini. Saya siapa ucapan saya ini bisa yaitu dipertanggungjawabkan. Yang bisa menjamin kapan
Dan siapa yang bisa menghilangkan penyakit namanya virus corona? Siapa? Dokter mana? Ahli apa? Siapa yang berjamin? Malahan saya tadi malam mendengarkan pidatonya Menteri Kesehatan. Dimungkinkan bahwasanya yaitu virus ini masih berkembang terus sampai bertahun-tahun. Loh, kerungu beritanya ini apa gak hati tadi? Lah wong sik setahun setengah jamaah ngaji wis berkurang. Kira-kira ditambahi setahun kasus tambah pontek. Niki iman kita oleh Allah dilihat. Akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kon dadi wong aja akon-akon ngaku wong iman, wong Islam, wong modele kon wedi ambek muni ya. Wedi ambek wedi kali Allah napa wedi kali virus? Ini kula ngomong ini mungkin enten pompong kita anggap ngene Pak Bambang iki ngaji yaitu beda dengan biasanya. Edisi khusus. Khususnya apa? Tahun baru Islam. Nanti saya ingin menyampaikan 10 kekuatan tauhid untuk menjadi tegar di era pandemi. Penting nih. Kabeh wis padha loyo ngene kok. Nggih napa? Lah, ini yang saya baca. Ini saya dapat ijazah namanya masker kekuatan asma basmalah. Quran sakmu gede niku nek diperes ngene Fatihah. Fatihah nek diperes ngene Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu katanya ahli zikir. Ngeten iki wis pokoke gak ono sing dijagakno. Bahasanya hikam, tidak ada tempat bersandar kecuali Allah. Hati kita ini harus sumele pasrah nang selain ikhtiar yang harus dijalani termasuk prokes kesehatan ini. Nah, unine ngeten sampeyan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi sifat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summun walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul. Yang tadi Ustaz Sidarto memimpin panjenengan zikir pagi ya, dibagi 3 kali, sore 3 kali. Nah, yang ini ada tambahan, ini hasil daripada yang disebut tajribatul ulama. Orang-orang kalau sudah dekat dengan Allah itu dapat ilham. Dalam istilah ngaji hikam namanya waridatul ilahiyah. Suara Tuhan masuk ke hatinya. Lalu muncul yaitu kalimat-kalimat yang masuk wilayah yaitu thayyibah dan kalimat-kalimat yang disebut sifat yaitu tomboh atau nah niku diwirid. Nah, nanti kalau perlu saya bisa memberi kepada pengurus masjid Pak Bambang untuk disebarkan ke jamaah. Dibaca pagi 3 kali, sore atau malam 3 kali, atau siang 3 kali, malam 3 kali. Katanya mujiz yang itu masker Bapak. Kula jenengan iki kaya urip gak iso bisa mbek iki. Betul? Sampai ketakutan wis temen, gak iso sak lapis, harus insyaallah mari iki gak 2 lapis piro. Dadi insyaallah wate wong mati, dudu karena virus, karena gak iso ambakan. Karena kita sudah memiliki keyakinan ini untuk menyelamatkan manusia, ini bahaya ini. Di mana tauhid kita? La yadurru ma'asmihi say'un. Gak ada yang membawa bahaya apapun fil ardi di bumi wala fis samai dan di langit. Nek ono perannya Allah. Lah perannya Allah iki hikam muni.
menurut ahlul kasab. Sampean kudu ngerti ngene-ngene iki. Napa Ustaz? Ahlul kasab. Mereka manusia yang iman dan takwanya betul-betul sudah masuk wilayah namanya kualitas, dan ia diberi oleh Allah butuh dibuka namanya hijab. Apa itu? Antara manusia dan malaikat itu ada alam namanya astral, bahasanya yaitu psikologi. Alam astral itu gak bisa dilihat dengan mata ini, kecuali hanya orang tertentu yang Allah diberi karu isa lihat. Salah satu fadilahnya zikir namanya yaitu asma bismillah ini. Kalau jenengan syaratnya wong wiritan wong donga niku duduk wacane, tapi mantepe. Masa sampean fasih tajwide gak salah, makhraje pas, nek sampean niku gak mantep. Mantep ku napa? Yakin, katanya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qutub Abdul Hasan As-Sadzili qaddasallahu sirrahu. Wali kutub Syekh Abdul Hasan, jazmul qalbi, atine yakin mantep. Lah yakin mantep itu namanya husnudzon. Lah husnudzon tandanya atine bersih. Lah Gusti Allah ku ndelok jeroane, maka mriki lho. Jadi carane ngeten diwaspun 3, mantun ngoten nuwun sewu, ditiupkan telapak tangan ngeten, terus di wajahnya disaur, dia basuh dulu. Ahlul kasab melihat nek wis istiqomah dan yakin, enten mriki ki enten masker. Masih sampai gak nggawa ngene ngalor gitu, tapi ya tetep nggawa ya gahil. Soalnya manusia itu zahir batin. Iki zahire, yang doa itu tadi batin. Ada yaitu tutup yang menutup, sehingga ketika ada penyakit tidak hanya virus mau masuk ke daerah organ tubuh kita, terutama yang lubang-lubang namanya hidung, mulut, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Yang melarang yang punya bismillah siapa? Dengan itu tahu jarang nerangno ngene, jarang. Sing nerangno iku cuma masker harus lapisnya begini. Terus saya baca di medsos itu, kenapa sekarang kok masih banyak orang itu terpapar? Karena maskernya sering kali dilepas. Tak renungno, lha nek mangan terus ya apa? Iku sik mangan iku. Lah terus nek wudu ya apa? Pun nggih, mumpung aku eling, ini saya ijazahkan amah umum untuk jamaah ngaji kami di sini semuanya. Al-Fatihah. Amin. Pun selanjutnya yaitu ikhtiar lahir dijalani, prokes kita taati, tetapi ikhtiar batin juga dijalani. Nah, kalau keduanya sudah berjalan, lalu kita pasrahkan kepada Allah. Setelah itu urusannya Allah, itu urusan kita. Makanya dalam hidup kok kabeh diurus. Ana sing memang dudu urusannya awake dhewe. Iku urusan pangeran. Wa idza maritu fa huwa yasfin. Dan apabila aku sakit, bahwa dialah Allah yang menyembuhkan. Makanya ana wong kena terpapar namanya Covid, ditambani kok waras. Karena itu hakikatnya si marasna tapi wajib berobat. Apa berobat itu namanya? Sistemnya diantaranya adalah isolasi, yaitu memprotek diri agar tidak terjadi yaitu penyebaran virus lebih banyak. Niku mboten napa-napa, niku namanya ikhtiar, tapi tetap fahuwa yasfin. Allah lah yang menyembuh. Lho, ngaji ini gak tutup kene, kayak apa melok ngaji. Geruta-gerutuk. Saya tertarik dengan testimoninya yaitu Yai Khalil tadi. Biasanya kalau ada ceramah atau pengajian, masyarakat atau jamaah itu mis pertanyaan pertama begini, siapa narasumbernya, narasumber. Terus narasumbernya
sudah tingkatnya apa? Mulai dukur ini. Regional, apa lokal, apa? Mari tambahi mana? Kajiannya apa? Lah jawabannya ini, kalau ini ngomongan wong gak sampai pinter tapi rada cepet. Wong ku nek kakean cocok iki. Biasa wong ini malah tambah gak melok. Makanya jenengan iku nek melok ngaji kudu daftar dadi mayit. Karena mayit meneng wae. Ana sing ngeramut sapa? Pak Mudin. Sampai ngaji diramut kiyaine. Makanya ketika kita itu diberikan namanya asupan wawasan dan ilmu, meneng wae mungkin dalam yaitu apa pengeterangan penjelasan ini ingin dia akan memberi contoh-contoh. Dan mudah-mudahan ilmu itu mengalir ditambahi stempel manfaat. Nggih, pun tetap sekarang supaya tidak melantur ngajinya dimulai. Sekarang kita masuk yaitu nomor kajian 120. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Laula zuhuruhu fil mukawwanati ma waqa 'alaiha wujudu absari. Lau zaharat sifatuhu mahallat mukawwanatuhu. Andaikan Allah itu tidak zahir, tidak tampak pada yaitu alam semesta, maka tidak mungkin adanya penglihatan kepadanya. Ini kata ganti Allah. Dan andaikan Allah itu menzahirkan, menampakkan sifat-sifatnya, pasti akan lenyaplah alam semesta beserta isinya. Angel ini. Jadi mulai 119 disambung 120 ini membahas tentang masalah yang dalam istilah ngaji hikam disebut suhud. Makom suhud. Suhudillah, menyaksikan atau melihat Allah. Ini betul-betul sampai harus ngerti ngaji hakikat. Melihat Allah, menyaksikan Allah. Karena ketika kita itu menyembah Allah tapi Allah tidak kelihatan, seperti orang makan dalam impian. Saya takoni, terus hari ini nanti yang memberi konsumsi pagi atau besok Pak Hajo nih, keluarganya Pak Hajo. Alhamdulillah. Saiki ana mangan mlebu restoran tapi ngipi. Ambek melok mangan ndak ngene warung lesen tapi nyata. Sampeyan milih sing ndi? Nyata. Nyata sing ndi? Nek kula milih restoran sing nyata. Niku maksudnya apa? Ada orang itu gampang. Makanya kita kadang-kala disindir orang non-muslim. Agama Islam itu agama abstrak. Dikatakan abstrak, mana Tuhannya? Nah, di sini mulai tauhid kita digoyang. Sama dengan yang namanya Covid ini kan bisa menggoncangkan tauhid. Wong kok sagra ki saiki padha mati, ya gak kok sagra tok niki. Panduga iki padha ae. Kalau wingi niku lucu, dadi mburi makula ku mati gentenan. Ya gak apa-apa, si mati isu, mati awan, mati bengi. Ngeten iki setanggane sok wedi. Lah kok wedi? Jarene malaikat jake durung ngali sik mulen kok. Lah yang ini kayak ganggu keyakinan lho nggih. Ya biyen dereng Covid niku di kampung kula niku lucu. Berdasarkan teritorial RT. Tadi ngeten misalnya hari ini ada orang mati di RT 1, itu RT 2 wis ketir-ketir. Soalnya dianggap urutan. Lah ngono ku RT 6 ku ngene, si adoh. Lha kok adoh. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la nek ajal teko gak ate ngenteni urutan. Dulu ada sing kena Covid itu rata-rata orang sudah sepuh-sepuh punya riwayat penyakit. Ngoten nggih. Saiki arek cilik-cilik wis
Makanya biar sing divaksin manula. Sekarang jawaban mek sito, wong urip butuh selamat. Wong urip butuh sehat, gak kenal umur, mati gak ngenteni tua, betul? Tapi kita harus punya landasan tauhid. Saya lanjutkan dulu ngajinya. Jadi menurut kajian kita nomor 120 ini, andaikan seandainya Allah itu tidak menampakkan, apanya yang ditampakkan? Yaitu dirinya, diri Allah itu menyangkut 4. Perbuatannya, sifatnya, namanya, zatnya. Pada jagat kemestaan atau alam semesta, maka tidak mungkin di mana engkau makhluk bisa melihatnya. Ini siapa? Allah. Apanya yang dilihat? Sak terang lho kok. Yang paling gampang tingkat orang awam yaitu perbuatannya Allah. Apa itu? Contoh, beberapa jam sebelum ini sampean masih di rumah. Sekarang sudah di masjid. Pertanyaannya, sing mindano sampean teko mana masjid iki sapa? Nek jawabnya ini, nggih kula budal-budal dhewe Ustaz. Niki contoh wong sombong ben begedut ini. Kok iso budal dhewe iki lho? Yang pasti ada yang memberatkan, iradah, kehendak, wa qudrah, kekuasaan Allah. Gusti Allah nangi melek ndelok jam waktune subuh, ana iman eling kewajiban, bersih-bersih langsung berangkat. Kalitan ini kok bahasa iku misale didhahirno ngene, ibaratnya sampean iku wedhus. Ah ya gak enak ya, menungso kok koyo wedhus. Kewan tangi turu misale turu dicancang terus ana sing narik, ditarik nang masjid. Pertanyaane, wedhus ki nang masjid buah dhewe apa kondok sinarik? Itu contoh paling gampang. Ini namanya suhudillah bi ahillah, melihat Allah dengan melihat perbuatannya. Sekarang sifat Allah. Sifat Allah ya sekaligus nama Allah. Ada orang masuk masjid, di depan masjid itu pintu gerbang ada kotak besar. Kotak itu ditulisi, bisa jadi kalimatnya macam-macam, amal jariah masjid Muqimuddin misalnya. Terus sampean baru masuk ndelok iku. Sampean ke masjid tadi nggawa duit. Hadir sampean ini diundang dengan tulisan itu, amal jariah masjid Muqimuddin. Terus sampean ngetor duit sampean lebokno. Ini hadirnya Allah pada sifatnya Allah. Apa itu? Sifat yaitu belas kasih, sifat pemberi. Makanya sampean kok malah kepingin jogo duit dilebokno. Pertanyaannya, sing dadak nanti sampean kepingin ngelebokno duit nang kotak itu sapa? Loh. Makanya kalau ada orang nggak ngaji hakikat, nggak ngerti tauhid, maka dari itulah dikatakan seandainya Allah itu tidak menampakkan dirinya melalui sifatnya, perbuatannya, apa katanya? Tidak mungkin engkau bisa melihat Allah. Tidak mungkin engkau akan percaya dengan adanya Tuhan namanya Allah. Kita ini sepertinya masih beragama model dongeng. Dongeng itu diceritai, dikongkon percaya. Biyen iku ana kancil nyolong. Lah arek iki sing cilik gak ngerti kancil ku modele ya apa, timun ya. Baru lah karena kita masih akalnya terbatas, masih kanak-kanak. Seperti sekarang ini saatnya beragama tidak sekedar percaya, tetapi yaitu mengerti kepercayaannya. Nah, belajar mengerti ini gue ilmu. Selanjut, dan andaikan Allah itu menzahirkan sifatnya pada alam jagat semesta, maka akan menjadi lenyap. Kata lenyap itu fana, hancurlah yang namanya yaitu alam dan isinya. Ini yang disebut tajalli. Nabi Musa pernah mengalami, karena Nabi Musa minta agar bisa ketemu Allah langsung. Yang dimaksud Allah ini adalah bizati, zatnya Allah. Menurut paham kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah bisa ketemu dengan kita langsung itu hanya di alam jaza, di alam yaitu kenikmatan namanya
Makanya kalau ngaji hikam niku nek wis imane bagus, gak seneng, bukan gak seneng nggih, gak terlalu tertarik njaluk mlebu swarga. Tapi enggak apa-apa kalau minta wong donga, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika. Itu nggak biasa diwaca terawih. Ya Allah, aku mohon ridho dan surga. Yang diminta itu labelnya ridho, surga ikut. Tapi njaluk surga belum tentu dapat ridho. Nek sing njaluk swarga durung karuan iso diterima ambek sing duwe swarga. Orang hakikat memburu ingin likok bertemu Tuhannya. Perkara ndok akhirat aku dilebokno nang winang Allah, urusane ngeten iki tauhid. Makanya saya merasakan saya tidak tahu dan mudah-mudahan tidak menjadikan saya ini ujub. Yai Khalid tadi ngomong bahwasanya ngaji kita hikmah itu istilahnya kajian namanya maudhu'i, tematik. Setiap materi itu mesti beda lagi dengan yang dulu. Lah hari ini beda tapi nyambung. Namanya suhudillah, yaitu melihat Allah, melihat perbuatan Allah, melihat kekuasaan Allah, lalu akan menjadi kenal dengan Allah. Lah nek wis kenal Allah, mun jenenge barang kenal. Kenal mbek gak kenal ya apa? Kula kenal Pak Bambang. Kula pas nanggone Kosagra, paling tidak ning embong Pak Bambang to kula nyopo. Loh, Assalamualaikum, badhe napa Ustaz? Karena apa? Kenapa? Kenal. Dengan iki analogi tapi gak pas sebab laisa kami syai'un. Allah dan manusia beda. Terus Pak Bambang kula niki dianggap ustaz sing ngajar nek maju kene. Ustaz monggo mampir. Yakin Pak Bambang wis ngerti nek diampiri gurune terus apa kira-kira? Bu Bambang Jawara, ana ustaz Bu. Terus apa kira-kira? Bu Bambang menjalankan tugasnya. Napa niku? Iki gara-gara napa? Kenal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tidak memahami kenal dirinya, ia tidak akan pernah bisa kenal dengan Tuhannya. Kenikmatan paling puncak dalam kehidupan adalah yaitu mengenal Allah, hidup bersama Allah, mengalir dalam ketetapan Allah. Makanya ono penyakit, gak ono penyakit yo biasa. Wong kabeh iki wis diatur oleh sing kewajiban kita cuma satu, menjalani namanya syariatnya Allah. Contoh, nek loro ya kudu berobat, nek ono wabah ya kudu sing waspada, hati-hati. Ya gawe ikhtiar maskeran, ya cuci tangan, jaga jarak, ini ikhtiar. Tapi semuanya itu hanya ada kata satu, ketetapan. Lah wis aku wis gawe masker, wis vaksin, tibake kok ngene iki nek wong ana agamane, ana imane sik apik. Lho, ero sampean rahasianya Allah mengirim virus. Wong lara iku hikmahe paling tidak ada 3. Nah, niki kudu ngerti. Wong waras yo seneng, nek waktu lara yo seneng soalnya ngerti ilmune Allah kabeh telu iki. Siji, lara nek sabar iki minangka coba ujian. Niku berseni dosa. Betapa indahnya cara Allah. Kita ini tidak tahu bagaimana dosa kita akan dihapus Allah. Allah mengirim namanya soal. Wis gak apa-apa wong aku warasi wis suwe, iki aku diisolasi 14 dina. Si akeh warasi timbang niki iman iki jawab iki. Paham nggih? Wis. Nomor loro iku iso ningkatno makom derajat. Ayo wong urip ndok donya kuwabe kepengin duwe pangkat derajat, tapi duduk pangkat derajat urusan namanya donya niku. Orang yang beriman naik lagi menjadi orang yang ikhlas. Orang ikhlas munggah maneh menjadi orang yang muhsin, yang ihsan. Loh, munggah-munggah terus. Gak mesek dengan pokok Islam nah. Akhirnya malah metu Islam KTP ngoten niku. Nomor 3 lara iku justru dadi musibah, dadi siksa. Bagi siapa? Orang yang tidak menerima ketetapan. Lah iya. Kapanane kok lara waras diluk saiki?
Sing sampean paidul sapa? Kadang kala malah mulai fitnah, iki gara-gara ku mau tidak salaman ambek wong iku, malah dosa iki. Sampeyan wis mencurigai wong. Makanya kalau wingi niku kula hadir dalam resepsi pengantin di Sidoarjo. Tapi yang banyak anak muda yang datang. Banyak narik 6 karo rada kendel timbang tuwek-tuwek. Ngoten niku kula muesum. Jadi ambek sing jenenge tuan rumah duduk kemantene. Nek salaman niku mboten ngeten. Salaman iki nggih mboten ngeten tapi ngeten. Tuk. Ha iki nek ngene gak pas nek isirahe tuk dari awal. Dadi tuk iki salaman tekon ndi petunjuk iki. Ono ngene, ono maning ngene. Kena apa iki? Sikut. Ya Allah. Mendingan gak usah ngene to. Ngene iki maksudnya jangan bersentuhan, betul? Daripada sekarang ini banyak orang beragama tanpa petunjuk. Akhirnya ngawur. Dikiranya ngoten kebenaran lah. Mari kita hati-hati. Nafsu kita mulai belok. Pun cekap nggih. Biar tidak terlalu panjang, saya tadi kan janji ada 10 kekuatan tauhid yang membuat hidup kita tidak gampang galau, hati kita juga tidak menjadi takut, yaitu perasaan hati kita. Nah, ini penting karena ini menyangkut ilmu, yaitu masalah hakikat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 10 ini. Amin. Apakah 10 prinsip bertauhid kepada Allah? Nomor 1, sadarlah bahwa kita hidup ini tidak sendirian. Dieling-eling. Yakinlah, sadarlah kita hidup ini tidak sendirian. Ada Allah bersama kita. Tauhid ini. Ada Allah bersama kita. Makanya ada ucapan bersama Allah kita macam-macam. Kita hidup, kita jaya, kita sukses. Sadarlah bahwa dalam hidup ini kita tidak sendirian, ada Allah. Kalau sudah tahu ada Allah terus lapo. Caranya Allah menampakkan dari ini 122, maka dekatlah dengannya. Cara mendekatnya bagaimana? Syariat agama mengajar, ibadahnya meningkat, zikirnya bertambah, rasa tawakal pasrahnya kepada Allah. Nah, niki yang nomor 2. Ingatlah di balik namanya takdirnya Allah pasti ada hikmah yang sangat indah. Coba saya takon, kejadian pandemi ini atas takdir Allah apa enggak? Takdir. Enggak akan terjadi apa-apa di dunia kalau Allah tidak menghendaki terjadi. Ingatlah di balik takdir peristiwa penyakit ini, apa ini ada hikmah. Hikmahnya apa? Banyak. Saya sudah pernah nge-share kepada grup-grup yang saya punya caranya Allah membersihkan bumi. Macam-macamnya. Ya caranya Allah yaitu menampakkan yang namanya yaitu ekosistem yang berimbang. Ayat kauniyah kabeh itu. Benar, dan banyak lagi. Nomor 3, tidak ada yang bisa memberi kebaikan dan menyelamatkan dari keburukan dalam kehidupan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari rasa kekhawatiran dan ketakutan hanya Allah. Niki sing kula maksud. Nek wis ngerti ngene, apa wediku? Aku gak wani nang masjid, soalnya ndak masjid iku kerumunan, ngoten ta? Masih gak nang masjid, sebentar lagi nang pasar engkek ngarep iku lho. Iku gak kerumunan ngoten. Kene apa kalau kita menuju kepada jalan Allah kok ada rasa takut berlebihan? Tapi nek sekedar shopping, apa shopping itu? Belanja nang mall kita ndelek. Malah kemarin Menteri Kesehatan memberikan sekarang agak dilonggarkan. Nah saya gini nama aja dilonggarkan ya apa maksudnya? Nek kulas gini, jalani saja. Semuanya ada yang ngatur, tetapi ikhtiarnya tetap berjalan. Lah masih sampean iku
wedi utawa kendel nek kontrake ndok donya wis entek ya lha iku kok tanggoku kok padha mati gentenan ngene jawaban mek situ apa ya kontrak entek di alam azali ku sono tulisan makanya saya mendengar di dalam YouTube itu kajiannya Gus Bau aku mesem kok seandainya sampean ku iso ketemu ambek malaikat Israil langsung mungkin mazeke ngguyung ini lapo kon wedi wong kontrakmu durung waktune lapo kon kok cek nemen kendele mari iki kon karena ini menyangkut masalah keyakinan bahaya loh niku. Nomor 3 sekarang nomor 4 apapun yang ditakdirkan oleh Allah tidak akan meleset darimu dan apapun yang tidak ditakdirkan Allah tidak akan pula engkau bisa menerimanya. Makanya rukun iman kono 6 nomor 1 sampai 5 iki akeh tapi sing 6 iki kadang kala gak nerima namanya makanya di Jakarta itu ada kelompok mohon maaf yaitu komunitas beragama Islam yang tidak percaya takdir. Rukun Islam iman itu hanya 5 sampai percaya kepada hari akhir. Takdir itu tidak ada. Iki dudu wong Islam meskipun label Islam. Saiki macam-macam model-model. Makanya Nabi tahu ngomong umatku akan pecah menjadi 73. Lah, di antara juga yang ngomong ini modelnya. Nomor 5, ketahuilah hakikat dunia engkau tidak akan yaitu mengalami gelisah. Niki intinya hikam. Ketahuilah hakikat dunia engkau tidak akan mengalami gelisah. Lah kenapa kok orang masih ada gelisah dan sakit karena belum paham hakikat dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Tidaklah kehidupan dunia kecuali tipuan belaka. Banyak orang tertipu, yaitu keyakinannya dialihkan oleh satu makhluk kecil namanya virus, lalu ia menjadi lupa kepada Allah. Makanya nuwun sewu nek nasihat kula sebagai pengasuh ngaji iki sudah ngeten iki katanya ekstrim sekarang ini namanya corona varian apa? Delta. Sing ganas ngeten lho Pak. Nek wis ana kalimat bismillahirrahmanirrahim lah iku wis gak ana ganas. Diarani ganas soalnya gak ana bismillah. Lah sing kewedan-kewedan iku soalnya gak ngrasakno bismillah. Tauhid niku landasan beriman. Dadi wong ngaku Islam gak ana tauhid niku padha nuwun sewu. Ono wong mangan dalam impian tadi loh. Jadi Allah kita butuh Allah ibadah meningkat. Sing gak tahu sembahyang sunat saiki sunat. Ngoten lho. Sing gak tahu tahajud tapi tahajudnya ojo krana wedi. Nah niki keliru mana niki? Karena ingin agar kita bertambah iman kita, bertambah amal soleh kita. Sing gak tahu nolong-nolong, gak tahu sedekah, waktu ning ngene iki dum-dum. Karena ono hadis as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah iso menolak bala. Sampai ngekei mangan mari ngaji ki sedekah iki. Hari ini keluarganya Pak Harjo. Sing ikhlas insyaallah sing sedekah nak Allah dilindungi. Amin. Kula niku eling nek kurang sedekah gampang teko musibah. Maka dieling lah ya balak-balak aku kok kena musibah. Gak usah nyalano sapa-sapa. Iya saya panjenengan saulan iki aku gak tahu. Lah sedekah iku akan ngikuti konteks. Nek wonge pinter ya sedekah ilmu. Nek wonge sugih sedekah gak duwe apa-apa Ustaz, kula gak pinter gak sugih ya tenaga. Awak kula tua Ustaz lemes ya wis gak awak ya apa? Ya ndongakno wong. Utawa nek ana wong donga amin. Muga-muga Kosagra dan sekitarnya Allah diparingi aman selamat dari corona. Sampeyan muni amin. Iku sedekah wis. Tapi nek sing sugih jak amin tak duwe ya metu. Lah kan aman amin tak ya pancet kecut. Karena itu konteksnya yang harus tahu. Yang nomor 6 sudah. Belum.
Berbaik sangkalah kepada Allah Tuhanmu. Nah, hikam napa iki? Husnudzon billah. Malah nek tak tambahi husnudzon billah wa husnudzon bi khalqillah. Berbaik sangka kepada Allah yang mengatur urusan ini, berbaik sangka kepada sesama manusia. Makanya nek ana pandemi iki ojo duwe curiga nang wong niku nambahi sepurane ya kon mari keluar kota ya ojo njebok aku. Enten ngeten iki. Akhire mali wedi. Ya ngene ya ikhtiar sadurunge salaman apa? Cuci tangan, pakai masker, terus ya Allah lindungilah saya dari penyebaran virus. Wis ngono ae. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata. Lakoni. Nomor 7. Pilihan Allah untuk dirimu itu lebih baik daripada pilihanmu untuk dirimu sendiri. Kesimpulannya, urip kok dunya itu hanya milih, cuma kadang-kala keliru pilihan. Beragama itu pun juga memilih, betul? Kita kadang-kala tidak tahu ono A, B, C, D. Kenapa jadi Islam? Karena kita milih agama Islam. Sungguh pun awalnya dari dipilih wong tua, namanya keturunan dan sebagainya. Kemudian nomor 8, ini asupan rohani. Cobaan yang semakin berat menunjukkan pertolongan Allah semakin dekat. Varian Delta yang ganas kuwabe keweden iki dari ngaji hikam. Kuwabe wedi kena ya iki soalnya tersebar wae mati. Lah kula ngomong, mati ndak ada hubungannya dengan niki tauhid. Lu enggak ada hubungannya. Katanya dokter kalau sudah menyerang namanya paru-paru, pernapasan, dokternya kangen ngaji hikam. Lu gak gelem. Sing dikutek ya ilmu ilmu kedokteran boleh tidak apa-apa, tapi imannya kurang mantep. Jadi semakin berat ujian yang ditimpakan, semakin dekat pilihan pertolongan Allah akan dekat. Mudah-mudahan sampai nuwun sewu ada seorang kiai jerit, ya Allah sudah banyak yang dikorban sampai sumrah. Saya baca di medsos ucapan salah satu pengurus MUI di Indonesia sekarang ini. Kiai, ulama, ustadz yang sudah kabundut bersamaan dengan pandemi lebih dari 900 kiai. Malah teman saya kemarin di Sidoarjo kabundut. Kapan hari ketemu kula, tasik podo sini cerita lagi. Wis jawabannya yang namanya ajal gak kenal siapa, betul? Lah kadang-kala kula jenengan duduk kiai ya. Wong biasa tambah ngalang-alang kiai. Ya mari bahwa yang terjadi ini memang sudah ketetapan Allah. Tapi nggak ada tapinya. Apakah kita bisa atau kita boleh meminta bahwa ketetapan itu oleh Allah dirubah? Kata hikayat. Di zaman Nabi Ibrahim dia itu enten cerita. Tapi namanya hikayat. Percaya monggo, gak percaya gak apa-apa. Wong sampai nonton film kadang-kali percaya ya. Padahal film yo gak enak ya. Di zaman Nabi Ibrahim itu di mana yang namanya Nabi Ibrahim itu didatangi malaikat Israel njilma dadi menungso. Lah Nabi Ibrahim kedatangan tamu anak muda. Ya anggap saja ini kalau jamaah ini muridnya, kalau Nabi ya umatnya. Arek muda ini mau nikah, mau kawin, mengundang Nabi Ibrahim mungkin untuk memberikan doa atau memberi pencerahan nasihat. Nah di saat itu nuwun sewu malaikat Israel iku ero iki arek enom iki menyapi kawin mengundang Nabi Ibrahim untuk memberikan mungkin doa atau nasihat. Ya, Nabi Ibrahim insyaallah saya akan datang di kados kula. Besok hari Kamis saya diundang murid santri saya akan menikahkan putrinya di daerah yaitu Sukodono Sidoarjo. Iku lho insyaallah dongakno aku aras aku iso teko. Ya kan? Lah kok pada saat lah acara kapan besok malam. Ngundangi saiki. Matur ngoten apa? Malaikat ngomong. Malaikat ngomong Nabi Ibrahim. Umur arek iki lho gak sampai menit. Umur arek iki lho gak sampai menit. Kok ero sing nyekel catetane umur sapa?
Akhirnya Nabi Ibrahim gelisah. Lah ya hari iki ngundang aku tapi hari ini bakal mati. Akhirnya sampean sumrak. Hari iki lapo? Hari iki menikawin. Lah iki malah kula ingin tradisi budaya lokal yang baik namanya al-ihsan, maslahatul mursalah. Ndok masyarakatku nek menikah biasanya bengi niku ana jenenge do tangga, mbok dulur dikumpulna omah, apa jenenge carane? Nek masyarakat daerah kula namanya kirim doa atau tabarukan dibacakan macam-macam ono Yasin, ono apa, ono sing kula niku Ar-Rahman. Wis. Arek iki ngundang wong sedekah, tum-tum duwe meneh ape nikah. Dadak pada hari bernya arek iki sida nikah. Sampai berlangsung rumah tangga sampai puluhan tahun. Gak sida mati. Lalu malaikat iki Nabi Ibrahim iki muncul pertanyaan. Loh, ya Allah. Anak itu kata Nabi Ibrahim apa namanya itu? Jatah umurnya sudah. Kenapa? Kok gak bisa mati pada saat itu? Kenapa gak jadi mati? Jawabannya sampean kudu ngerti. Ternyata arek iku sadurunge seneng kepingin nyenengno wong. Rungokno. Aku dadi manten mesti seneng, tapi tanggaku durung karuan seneng, betul? Dikelompokno. Yaiku bahasa wong Jawa ngari selametan, tasakuran, menyongsong mau nikah. Terus dikei panganan, mungkin dikei duit. Pertanyaannya, sing diundang ngoten seneng mboten? Seneng mboten? Nyenengno wong ngoten niku ibadah mboten? Sebab wong ki seneng sedekah Ibrahim umure tak dawakno. Berarti takdir bisa dirubah. Iki dadi guyon ngomong kula. Makane wong sing metel-metel apa metel? Iku ya gak ngarani iku ra sedekah ya. Intine umure wis dadi monggo, dadi wong ku nek enak aja dipek dhewe. Wong liya dijak melok ngrasakno. Kakean dhuwit didum-dumno. Gak iso nek dhuwit soalé kakean wae nang masjid mugi-mugi. Betul betul. Enten tiyang niku dhuwite akeh tapi nek ketemu wong sik sam. Malah sing gak dhuwit ku meneng. Lah kok meneng ya meneng wong gak dhuwit. Loh, suasana hati itu menggambarkan yaitu bahagia atau susah. Main ketemu wong niku nggih, ojo sampai nampak susah. Salah satu di antara cirinya orang beriman bagus iku kitmanul musibah. Nek kena balak gak ono ngerti. Wah, aku iki rupane terpapar wae. Kok wis gak ono rasa, gak ono? Wis langsung isoman menang. Kula nggak ada tonggo-tonggo kula niku cerdik. Wong dodol sego goreng. Dia rupanya kerasa nek kena terpapar, wis gak metu, wis gak dodol sego goreng. Lah, nuwun sewu, biasanya dodol sego goreng ngarep aku. Ya mbak iku tak, lho nanti kok Pak iku kok gak tau. Ya kirangan mungkin mboten enak awak, padahal terpapar. Ndak ada tetangga tahu, ndak ada orang tahu. Setelah melewati masa inkubasi dengan ikhtiar mungkin yaitu obat atau apa, kembali boleh. Sekarang wis dodol maneh. Niki lho wong beriman. Nek kena musibah aja sampai wong liya melok ngrasakno, betul? Saiki malah didodolno. Hati-hati aku saiki. Ya tambah wong wedi kabeh. Lah medeni wong iku dosa. Makanya ini di-share-share yang namanya berita-berita yang menakutkan itu menurut ngaji kitab tasawuf jangan disebarkan. Hapus. Oh biar tahu. Sekarang kan sudah varian ini yang sudah mati. Loh kenapa kok sing didodol sing mati? Sing ditambahi waras gak didodolno. Sing sehat wae gak didodolno. Iki potongan setan. Wong barang medekno kok didodolno. Itu hanya untuk mereka-mereka yang kerjanya di dunianya nakes. Supaya dia itu sudah ngerti kondisi begini. Lah masyarakat awam ngerti apa? Biar suara saya ini didengar. Mereka yang suka menyebar-nyebarkan share-sharean ini. Dosa nih sampeyan. Waduh aku wedi aku. Kemarin varian Delta
sudah ada di Medokan, sekarang masuk ke Kosagra. Urip kok balak-balik ketemu wedi. Min khosyatillah, yang takut hanya untuk Allah. Ya Allah, selamatkanlah, lindungilah saya dan keluarga saya, tetangga saya, masyarakat saya, bangsa Indonesia ini ya Allah dari wabah penyakit. Donga kunut nazilah sing diwaca Ustaz Garto niku masalah kula amin sama beri bismillah. Iku donga kun njaluk musibah-musibah iki oleh Allah di sing iso ngangkat narik sapa? Tanya sama. Oke, monggo nggih. Ngeten iki suwah kakek donga, perkara diterima gak diterima urusannya Allah. Sing mantep bersandar kula emut dawe yaitu Yai Mustafa Bisri Gusmus ada satu yaitu tip aman selamat di era pandemi. Apa itu? Zikir, yaitu istighfar dan salawat sebanyak-banyaknya. Karena orang yang membaca salawat itu tidak akan pernah didatangi mudarat. Ada ayatnya Quran itu. Kalau engkau hadir di situ Muhammad, maka tidak akan pernah ada namanya kemudaratan. Yang dimaksud hadir itu ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Ini Nabi Muhammad hadir, maksudnya namanya disebut sallallahu ala sampai enten salat khusus nih. Monggo menawi panjenengan kersa nang omah ka iso diwene ngene. Jenis sholawat penangkal corona. Unine ngeten, rungokno. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha an-natna wa ta'un wal qaruna. Hai, tona. Ya man idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ya nek wis Gusti Allah ini kun fayakun. Jadilah, jadilah, jadi, tidak jadi, tidak jadi. Bahaya, bahaya, tidak bahaya, bahaya. Kalau yang ngomong pun nomor piro iki, Mang? Engko juga dosa nek kurang. Nomor 9. Jangan pikirkan bagaimana datangnya pertolongan Allah. Karena jika Allah itu berkehendak menolong, Dia akan mengaturnya dengan caranya Allah sendiri, tidak terlintas di akal manusia. Ojo padakna Allah ambek dokter gak podo, Cong. Dalam ilmu kimia, ini bidangnya Pak Bambang, racun itu bahaya. Karena ada zat yang bisa untuk mematikan. Di tangan namanya tauhid. Bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmi sayun fil ardi wala bisa wa sami alim. Katanya riwayat hadis Khalid bin Walid itu pernah adu argumen benar salah dengan orang non muslim. Nek pancene agama muslim bener, kamu akan ditolong Tuhanmu. Nek agamamu bener, aku ditolong lagi. Ini racun. Mari siapa yang berani meminum lebih dulu. Karena orang kafir tidak berani, Khalid berani. Bismillahirrahmanirrahim. Disebut. Diombe. Ya ono kaget reaksi. Langsung balik mana? Kenapa? Netral, luntur. Makanya jenengane ragu, khawatir, iki kok gak enak aku, jangan-jangan wis ono virus. Muni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wis, sebulan banyu niku ombe aman. Ini karena kejadian di daerah Jawa Timur. Ada tamu mau dibunuh. Dengan cara yang kira-kira polisi tidak bisa mendeteksi kasus hukumnya. Apa itu? Yang namanya yang disebut air ini diisi sihir. Wujudnya adalah jin yang menjelma, yaitu jadi ular. Ndak njerin gelas ngeten iki. Mohon maaf. Sing pertama iki wong Surabaya. Arep Surabaya wis melok ngaji-ngaji ngene. Kon nek ragu maca donga iku diwaca. Amit sewu. Dadi mari maca ngoten didelok ngeten kan. Niku langsung medal, keluar cerat ular. Akhirnya yang mau membunuh itu minta maaf. Maksud Bapak apa? Kok begini? Lalu dia, kalau Bapak tidak menerangkan, saya tidak mengampuni dosa. Saya ingin menghabisi sampean. Ya Allah. Ya iki jenis santet yang ini. Tapi dengan asma bismillah wujud. Subhanallah.
Monggo ngeten iki mangan, ngombe sing hati-hati. Wong kita tidak tahu ya. Mata kita kan terbatas. Wis monggo njaluk ya Allah, kula mboten saged Ustaz bahasa Arab mung kula wong kok sakrat itu wong Mekah. Itu gak bahasa Arab. Dadi wong aja fanatik bahasa Arab lah. Ngene bahasa Arab iso mek antum yang nutok. Ya Allah, kula nyuwun panjenengan paringi selamat. Iki padha lho. Sing kula minum niki panjenengan dadosaken aman mboten enten penyakit. Langsung muni bismillahirrahmanirrahim. Ngoten nggih. Yang terakhir nomor 10. Kita tahu bahwa makhluk itu lemah, perlu support bantuan pertolongan Allah. Karena itu jangan lemah kita untuk meminta. Apa berarti? Nek wis ngene iki ndonga perkara diterima gak harus ndonga, ilmu diajari kiai-kiai ustaz-ustaz diamalno, ikhtiar zahir mendengarkan naskes-naskes itu tentang kesehatan monggo, tetapi jangan takut kepanikan, itu yang nggak boleh, betul? Tapi kula niki pun gak ada riwayat diabetes ustaz, adik tambahi jantung pisan ustaz, adik darah durung mati wis mati dhewe. Makanya nggak usah, biasa saja, nggih. Nah, niki ujian iman. Semoga 10 yaitu apa yang saya katakan, kekuatan tauhid ini menguatkan hati kita semuanya. Cakap Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa bali rizqan wasi'an wa tub alaina tawbatan nasuha astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.